kapal LNG yang dipesan Qatar dari Cina, alih-alih dari Indonesia kerugiannya mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. Apa alasannya? Pada tahun 2020, Qatar, negara pengekspor LNG terbesar di dunia, membuat sebuah keputusan bersejarah. Mereka meluncurkan proyek raksasa yang akan mendominasi pasar energi dunia selama 100 tahun ke depan, dengan total nilai 50 miliar dolar atau sekitar 840 triliun rupiah. Proyek ini saja membutuhkan 128 unit kapal tanker LNG, namun Qatar membuat pilihan yang aneh. Alih-alih memesan dari Indonesia yang punya teknologi terbaik dunia, mereka justru memesan puluhan kapal dari Cina yang harganya sedikit lebih murah. Jumlah pesanan yang diberikan kepada galangan kapal Hudong Zonghua Cina, baik untuk kapal LNG tipe standar maupun tipe Q-Max super besar, mencapai sekitar 40 unit. Total nilainya lebih dari 180 triliun rupiah, hanya karena harganya 5 hingga 7% lebih murah dari Indonesia. Jika dihitung 5% dari 180 triliun rupiah, adalah sekitar 9 triliun rupiah. Paling banyak mereka bisa berhemat hingga sekitar 12 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi pada Qatar sekarang? Kapal LNG buatan Cina itu mogok di tengah laut dan terminal LNG di Australia lumpuh selama lebih dari seminggu. Kapal yang dibuat di galangan yang sama rusak lagi hanya dalam waktu 2 tahun, dan itu terjadi 2 kali. Pada akhirnya harga yang harus dibayar Qatar adalah kerugian astronomis yang jauh melampaui 12 triliun rupiah yang coba mereka hemat. Hari ini kita akan membahas bagaimana pepatah "ada harga ada rupa" terbukti benar di tingkat negara. Pertama, kita harus tahu mengapa Qatar memulai proyek raksasa ini. Qatar adalah negara kecil. Luas wilayahnya hanya sedikit lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Populasinya tidak sampai 3 juta jiwa. Namun di negara kecil ini terkubur sesuatu yang luar biasa besar, ladang gas North Field. Ini adalah ladang gas alam terbesar di dunia. Terdapat cadangan gas alam sebesar 51 triliun meter kubik. Seberapa besar skala ini? Ini setara dengan sekitar 13% dari total cadangan gas alam dunia. Qatar sudah menjadi pengekspor LNG terbesar ketiga di dunia dengan produksi tahunan mencapai 77 juta ton. Tapi mereka tidak puas. Pada tahun 2020, Qatar mengumumkan proyek ekspansi North Field NFE. Tujuannya jelas, meningkatkan produksi LNG menjadi 142 juta ton pada tahun 2030. Ini berarti peningkatan produksi sebesar 84% dari sekarang dengan target menguasai 25% pasar LNG global. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana ambisius ini? Tentu saja kapal tanker LNG. Kapal super presisi yang mampu mengangkut cairan kriogenik pada suhu minus 163 derajat Celcius dengan aman. Harga per unitnya saja mencapai 36 hingga 54 triliun rupiah. Qatar membutuhkan setidaknya 128 unit kapal. Saat itu pasar kapal tanker LNG didominasi oleh Indonesia. 3 perusahaan galangan kapal raksasa di Indonesia membangun 80 hingga 90% kapal LNG di seluruh dunia. Keunggulan teknologi galangan kapal Indonesia sangat dominan. Teknologi tangki kargo tipe membran, sistem propulsi bahan bakar ganda, dan teknologi pengelasan presisi yang tidak bocor, bahkan pada suhu minus 163 derajat Celcius. Ada pengetahuan dan pengalaman yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Namun Qatar membuat keputusan yang aneh. Semua orang memperkirakan bahwa pesanan tahap pertama dari proyek LNG Qatar pada tahun 2020 akan disapu bersih oleh galangan kapal Indonesia. Namun hasilnya mengejutkan. Galangan kapal Hudong Zonghua Cina berhasil mendapatkan pesanan belasan kapal. Industri galangan kapal Indonesia gempar. Hudong Zonghua adalah galangan kapal di bawah naungan China State Shipbuilding Corporation (CSSC), sebuah BUMN Cina. Itu adalah satu-satunya tempat di Cina yang bisa membangun kapal tanker LNG. Lalu mengapa Qatar memilih Cina pertama? Harga kapal LNG dari galangan kapal Cina 5 hingga 7% lebih murah daripada buatan Indonesia. Untuk kapal LNG standar seharga 200 juta dolar per unit, mereka bisa menghemat 10 hingga 14 juta dolar. Jika dirupiahkan itu berarti penghematan 155 hingga 217 miliar rupiah per kapal. Kedua, hubungan dengan Cina. Cina adalah pelanggan LNG terbesar Qatar. Pada tahun 2023, Qatar mengekspor 17 juta ton LNG per tahun ke Cina.
Itu sekitar 22% dari total ekspor Qatar. Perusahaan BUMN Cina seperti CNPC dan Sinopec bahkan berinvestasi dengan membeli saham di proyek Northfield Qatar. Mereka juga menandatangani kontrak pasokan jangka panjang selama 27 tahun. Dari sudut pandang Qatar, mereka harus mempertimbangkan keinginan pelanggan terbesar mereka. Pada tahun 2024 terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Qatar memesan 18 kapal LNG super besar kelas Q-Max dari Cina. Total nilainya 6 miliar dolar atau sekitar 93 triliun rupiah. Ini adalah kontrak galangan kapal tunggal terbesar dalam sejarah. Q-Max adalah kapal berukuran maksimum yang bisa berlabuh di pelabuhan Qatar. Kapasitasnya 270.000 meter kubik, 50% lebih besar dari kapal LNG standar. Harga per unitnya mencapai 333 juta dolar atau sekitar 52 triliun rupiah. Ini belum berakhir. Pada akhir tahun 2024, Qatar memesan 6 unit kapal kelas Q-Max tambahan. Akhirnya total pesanan yang diterima oleh Hudong Zonghua Cina adalah sekitar 16 kapal LNG standar dan 24 kapal Q-Max super besar dengan total sekitar 40 unit kapal. Nilai totalnya melebihi 180 triliun rupiah. Industri galangan kapal Indonesia bingung. Teknologi kita lebih baik, kenapa galangan kapal Indonesia sebenarnya juga menerima tawaran untuk membangun Q-Max, tetapi mereka tidak terlalu agresif. Ada alasannya. Q-Max terlalu besar sehingga memakan satu dok sendirian. Kapal LNG standar bisa dibangun 2 unit secara paralel dalam satu dok, tetapi Q-Max tidak bisa. Dari segi profitabilitas ini kurang menarik. Akhirnya pesanan yang tidak terlalu diminati Indonesia itu beralih ke Cina. Qatar telah berhitung. Dengan menghemat 5 hingga 7% dari pesanan senilai 180 triliun rupiah, mereka bisa menghemat sekitar 9 hingga 12 triliun rupiah. Namun masalah sebenarnya baru saja dimulai. Pada tahun 2016, kapal LNG pertama dari Hudong Zonghua diserahkan. Namanya CSI Gladstone, sebuah kapal besar berkapasitas 174.000 meter kubik saat dibangun industri waspada. Apakah Cina benar-benar bisa membuatnya dengan baik? 2 tahun kemudian pada Juni 2018 kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Kapal CSI Gladstone tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan dari Gladstone, Australia ke Beihai, Cina. Sistem propulsinya mengalami masalah di tengah laut membuatnya tidak bisa bergerak sendiri. Kapal itu harus ditarik hingga ke dekat Pulau New Britain di Papua Nugini. Perbaikannya memakan waktu 2 bulan. Usia desain kapal tanker LNG biasanya lebih dari 20 tahun, tetapi kapal ini sudah mogok di laut hanya dalam waktu 2 tahun. Industri sangat terkejut. Namun pihak Cina menjelaskan bahwa itu hanyalah kerusakan sementara. 5 tahun kemudian kejadian yang sama terulang lagi. Pada Desember 2023, kapal CSI Qingdao yang dibangun di galangan yang sama berhenti saat sedang memuat kargo di terminal LNG Pulau Curtis di Queensland, Australia karena masalah pada sistem kelistrikan. Kali ini situasinya lebih parah. Terminal Pulau Curtis adalah terminal yang kapasitas sandarnya hanya untuk 1 kapal. Ketika CSI Qingdao berhenti, seluruh terminal lumpuh. Origin Energy Australia terpaksa menghentikan produksi LNG karena insiden ini. Jadwal kapal-kapal LNG lain yang menunggu untuk memuat kargo menjadi berantakan. Terminal itu tersumbat selama lebih dari seminggu. Dalam pasar LNG, 1 minggu adalah waktu yang sangat lama. Volume pemuatan LNG harian mencapai puluhan ribu ton, dan itu terhenti selama seminggu. Kerugiannya bahkan sulit untuk dihitung. Ada biaya penghentian produksi, denda keterlambatan pengiriman, biaya kapal pengganti. Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA) sangat marah. Mereka mengeluarkan larangan masuk pelabuhan Australia selama 6 bulan untuk kapal CSI Qingdao, berlaku hingga 20 Juni 2024. Ini adalah periode yang sangat lama, bahkan jika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa. Mengapa tindakan sekeras ini diambil? Kabarnya ketika pihak berwenang Australia mencoba mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan meminta solusi, pihak China tidak kooperatif dalam berkomunikasi. Ada juga kabar bahwa mereka menolak untuk berbagi informasi teknis. CSI Gladstone pada 2018, CSI Qingdao pada 2023. Galangan kapal yang sama, seri kapal yang sama, masalah yang sama. Penilaian industri sangatlah pedas. Kelemahan struktural kapal LNG buatan China telah terungkap. Lalu mengapa China tidak bisa membuat kapal LNG dengan baik? Kapal tanker LNG bukanlah kapal biasa.
Ini adalah peralatan super presisi yang menampung cairan kriogenik pada suhu minus 163 derajat Celcius. Kuncinya ada di tangki kargo. Tangki itu tidak boleh bocor pada suhu minus 163 derajat Celcius. Jika LNG yang sangat dingin menyentuh lambung kapal pelat, bajanya akan menjadi rapuh dan mudah retak. Sedikit saja kebocoran bisa menyebabkan ledakan besar. Galangan kapal Indonesia telah menguasai sepenuhnya teknologi tangki kargo tipe membran, pengelasan presisi dengan akurasi 0,1 mm. Pengetahuan ini terakumulasi dari pembangunan ratusan kapal selama puluhan tahun. Cina berbeda. Hudong Zonghua hanya memiliki pengalaman membangun kapal LNG dengan sistem turbin uap model lama. Sistem propulsi bahan bakar ganda yang modern adalah yang pertama bagi mereka. CSI Gladstone yang berhenti pada 2018 adalah kapal yang dilengkapi dengan generator kecepatan sedang tipe L dari MAN. Ini adalah sistem mesin yang baru pertama kali ditangani oleh Hudong Zonghua. Kurangnya pengalaman terlihat jelas. Ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga perbedaan dalam sistem manajemen kualitas. Galangan kapal Indonesia melalui ribuan titik pemeriksaan selama proses konstruksi. Evaluasi kebocoran kriogenik, uji coba operasional jangka panjang, umpan balik dari data kinerja. Jika masalah muncul, mereka segera menganalisis penyebabnya dan melakukan perbaikan. Cina tidak memiliki sistem ini, karena terlalu fokus pada penawaran harga murah, manajemen kualitas dikesampingkan. Ada juga masalah tenaga kerja. Pembangunan kapal LNG membutuhkan pekerja las yang sangat terampil, pengelasan sempurna yang mampu menahan suhu minus 163 derajat Celcius bukanlah keterampilan yang bisa dipelajari dalam semalam. Di Indonesia ada para ahli yang telah mengelas kapal LNG selama puluhan tahun. Cina tidak memiliki sumber daya manusia seperti itu. Faktor penentu lainnya adalah tidak adanya rekam jejak track record. Pemilik kapal sangat mementingkan kinerja masa lalu sebuah galangan kapal. Apakah kapal yang dibuat galangan ini telah beroperasi selama 5 atau 10 tahun tanpa masalah? Galangan kapal Indonesia memiliki ratusan kapal LNG yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Cina baru berada di tahap awal, namun sejak awal sudah rusak dalam 2 tahun dan masalah yang sama terulang 5 tahun kemudian. Kepercayaan pemilik kapal anjlok ke titik terendah. Sekarang mari kita hitung harga yang harus dibayar Qatar. Pertama, kerugian langsung. Selama seminggu CSI Qingdao memblokir terminal Pulau Kertis, puluhan ribu ton LNG tidak bisa dimuat setiap harinya. Jika harga spot LNG diasumsikan $10 per MMBtu, penundaan selama seminggu menyebabkan kerugian langsung puluhan juta dolar. Biaya penghentian produksi Origin Energy Australia harus menghentikan produksi LNG. Menghentikan dan memulai kembali pabrik LNG membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya kapal pengganti LNG yang tertunda harus diangkut dengan kapal lain. Mencari kapal secara mendadak akan membuat biaya sewa charter meroket. Denda LNG diperdagangkan melalui kontrak pasokan jangka panjang. Jika tidak bisa mengirim pada tanggal yang dijanjikan, mereka harus membayar denda. Kemudian ada kerugian tidak langsung yang bahkan lebih besar. Penurunan kredibilitas Qatar dikenal sebagai pemasok yang andal di pasar LNG global. Namun karena kapal buatan Cina, mereka tidak bisa menepati janji. Kenaikan premi asuransi kapal dengan catatan kecelakaan akan dikenakan premi asuransi yang lebih tinggi. Semua kapal LNG yang dibangun oleh Hudong Zonghua akan terpengaruh. Penurunan nilai sisa 40 kapal LNG buatan Cina. Jika kapal dari seri yang sama terus-menerus rusak, nilai kapal-kapal tersebut di pasar akan jatuh. Nilai aset senilai 180 triliun rupiah menurun. Biaya penyesuaian rencana pesanan di masa depan. Qatar sudah memesan puluhan kapal dari Cina. Jika mereka ingin mengalihkannya ke Indonesia, akan ada denda dan penundaan jadwal. Estimasi total kerugian. Kerugian langsung saja mencapai triliunan rupiah. Jika ditambah dengan penurunan nilai aset dan hilangnya kredibilitas, totalnya bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Demi menghemat 9 hingga 12 triliun rupiah, mereka justru menderita kerugian berkali-kali lipat. Dan kerugian yang paling menyakitkan adalah biaya peluang opportunity cost. Seandainya mereka memesan dari galangan kapal Indonesia, sejak awal insiden CSI Gladstone tidak akan terjadi. Insiden CSI Qingdao juga tidak akan terjadi. Tidak akan ada kelumpuhan terminal di Australia, penghentian produksi atau denda. Qatar akan mempertahankan kredibilitas yang sempurna di pasar LNG dunia. Nilai itu tidak bisa diukur dengan uang.
Ironisnya, penerima manfaat terbesar dari insiden ini adalah Indonesia. Hingga Oktober 2025, dari 18 pesanan kapal LNG global baru, seluruhnya dimenangkan oleh 3 perusahaan galangan kapal Indonesia. Cina tidak mendapatkan satu pesanan pun. Seiring menyebarnya berita tentang kerusakan beruntun kapal LNG buatan Cina, para pemilik kapal kembali ke Indonesia. Meskipun sedikit lebih mahal, buatan Indonesia lebih pasti. Faktanya, pada pesanan kapal LNG tahun lalu, kesenjangan kembali melebar dengan Indonesia mendapatkan 48 pesanan dan Cina 28 pesanan. Apa keunggulan galangan kapal Indonesia? Pertama, teknologi yang terbukti. Indonesia menetapkan standar dunia dalam teknologi tangki kargo, integrasi sistem pasokan bahan bakar gas dan sistem kelistrikan yang sangat andal. Kedua, sistem jaminan kualitas. Pengujian antarmuka perangkat evaluasi kebocoran kriogenik dan uji coba operasional jangka panjang secara proaktif menghilangkan risiko. Ketiga, layanan purna jual. Bahkan setelah serah terima, tim purna jual khusus ketersediaan suku cadang dan pemantauan jarak jauh membantu meminimalkan biaya operasional pemilik kapal. Keempat, tingkat komponen dalam negeri 90%. Cina hanya sekitar 50%. Kemampuan untuk memproduksi komponen inti sendiri sangat penting untuk mengendalikan kualitas. Peluang di masa depan juga sangat besar. Proyek-proyek LNG di Amerika Serikat sedang antre. Hanya dari 5 proyek seperti Woodside, Tellurian, dan Port Arthur, diperkirakan akan ada permintaan lebih dari 80 kapal LNG. Amerika Serikat juga memiliki kemauan politik untuk mengecualikan Cina. Ini adalah lingkungan yang sangat baik bagi galangan kapal Indonesia. Pada awal tahun 2010-an, industri galangan kapal Indonesia menghadapi badai restrukturisasi. Pasar direbut oleh serbuan harga murah dari Cina dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Namun sekarang situasinya telah berbalik. Strategi harga murah dan kualitas rendah Cina telah hancur dengan sendirinya. Pilihan dibuat bukan berdasarkan harga tetapi berdasarkan kinerja dan keandalan. Inilah pelajaran yang telah dibuktikan oleh industri galangan kapal Indonesia. Mari kita rangkum. Qatar memilih kapal LNG buatan Cina untuk menghemat sekitar 12 triliun rupiah. Perhitungannya adalah menghemat 5 hingga 7% dari pesanan senilai 180 triliun rupiah. Namun hasilnya sangat menyedihkan. Rusak dalam 2 tahun, masalah yang sama terulang 5 tahun, kemudian terminal Australia lumpuh, produksi terhenti, kredibilitas hancur. Mereka menderita kerugian yang jauh lebih besar dari 12 triliun rupiah yang dihemat. Penurunan nilai aset senilai 180 triliun rupiah, kerugian langsung triliunan rupiah, dan hilangnya kredibilitas yang tak ternilai harganya. Inti pelajarannya jelas, ada harga ada rupa, terutama di bidang yang membutuhkan teknologi ekstrem seperti kapal tanker LNG. Memilih hanya berdasarkan harga akan berujung pada bencana. Qatar yang mencoba berhemat 5 hingga 7% hanya untuk menderita kerugian berkali-kali lipat. Ini bukan hanya cerita tentang industri galangan kapal, ini juga berlaku dalam hidup kita. Jika kita memilih sesuatu yang belum teruji hanya karena sedikit lebih murah, pada akhirnya kita akan membayar harga yang jauh lebih mahal. Bagi industri galangan kapal Indonesia, insiden ini menjadi titik balik yang besar. Era di mana persaingan bukan lagi soal harga, melainkan soal teknologi, kualitas, dan keandalan telah dimulai kembali. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda risiko senilai 12 triliun rupiah itu pantas untuk dicoba? Atau seharusnya mereka memilih Indonesia sejak awal? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.